sekarang saya akan menerangkan untuk menjawab soal ujian pengukuran menggunakan apa ini? Klem ampere atau tang ampere, karena di situ ada ujian pengukuran, yaitu untuk mengukur apa? Arus start sama arus nominal atau arus normal ketika sudah berjalan. Nah, kita menggunakan alat yang namanya tang ampere atau klem ampere. Nah, di sini yang perlu dipahami, meskipun di sini juga bisa berfungsi sebagai AFO, karena kita tujuannya untuk mengukur arus, maka jangan dipakai ini ya. Ini tidak perlu dipasang truk ya, jelas ya. Nah, nanti sebelum melakukan pengukuran, kalau kamu seorang teknisi, pastikan kamu melihat dulu motor yang akan diukur. Bagaimana Pak caranya? Lihat di nameplate. Coba tunjukkan sini. Nah, ini namanya nameplate motor. Kamu harus bisa membaca nameplate motor di sini. Misalkan di sini motornya 380/220 ya. Ini bisa dipakai untuk start. Untuk deltanya kurang. Nah, di sini ya, di sini ada arusnya di sini. Mana arusnya? Ini ya. Berapa ini? Kebaca 1, tadi. Berapa ini? Ya, kebaca 1, sekian sama 1,73 ampere ya, 2800 rpm. Nah, anak-anak, kalau sudah membaca nameplate, maka kalian sudah bisa melakukan pengukuran arus startnya menggunakan tang ampere. Untuk 3 pas ini, perhatikan, anggap ini adalah yang dari RST, apa warnanya? Merah, kuning, hitam ya. Merah, kuning, hitam ya. Tadi motornya sudah tahu ya, sekitar berapa? 1, sekian sampai dengan 1,73. Nah, ini pastikan ya, kalau di zoom dulu, pastikan nanti kalian mengarahkannya ke apa? Ke pengukuran ampere. Di sini karena hanya ada pilihan 40 ampere dan 400 ampere AC ya. Nah, karena yang paling kecil, karena sudah tahu di nameplate-nya cuma sekitar 1 sekian ampere, maka cukup diarahkan di 40 ampere. Ya. Perhatikan di sini. Nah, arahkan ini ke 40 ampere. Kalau sudah siap, baru ya, kalau nanti pada saat mengukur di panel merah, kuning, hitam ya, diminta kan mengukur UVW ya, per ini ya. Nah, kita mengukur arus start dulu. Perhatikan, arus start itu kalau saya mau mengukur motor, anggap ini sudah nyambung di motornya ya, dicapai dulu. Nah, ini posisi ampernya sudah 40 ampere, sudah diarahkan. Nah, kemudian apa? Baru dilakukan tekan tombol start. Nah, ketika nanti angka di sini mencapai yang paling tinggi, ya, paling tinggi, maka itu dikatakan arus start, karena tidak lama, sekian, paling 5 detik atau 10, nggak sampai 10 detik. Nah, naik, kemudian turun stabil. Nah, yang paling tinggi itu harus kamu catat, kamu ingat-ingat. Kalau sempat nekan hold, ditahan supaya dia berhenti, ya silakan dengan. Tapi kalau nggak sempat, dilihat sekilas, tadi berapa ampere sampai yang paling tinggi. Nah, itu yang diukur. Itu yang namanya arus start. Ya. Kemudian dia setelah sekian detik itu tinggi, kemudian kan dia turun. Stabil aja, itu berapa? Itu namanya arus nominal. Berarti saya sudah mengukur yang apa? R yang merah. Ya, itu baru untuk yang R. Kemudian saya mengukur yang RS, merah kuning. Nah, ini harus dimatikan dulu. Stop, tekan tombol stop. Setelah benar-benar berhenti, kalau nggak benar-benar berhenti jangan start lagi ya. Setelah benar-benar berhenti, baru kamu tekan start lagi. Cek arus tertingginya berapa, kemudian arus normalnya atau nominalnya berapa. Nah, itu yang namanya arus start dan arus nominal milik RS. Ini yang kedua.
Jelas ya? Itu masukkan atau catat nanti di lembar kerja itu, lembar ujian itu kamu tulis. Kemudian yang ketiga RST, ya sama. Ketika motor sudah dingin atau sudah berhenti, baru start, naik tinggi arusnya, kemudian stabil. Nah itu dicatat, yang tinggi berapa, yang stabil berapa. Perlu diingat, tadi sudah saya kasih opsi di soal, boleh apa ini, mengambil pada saat yang ini ya, pakai satu ya, boleh mengambil pada saat motor forward atau motor reverse, salah satu aja, nggak usah diukur dua-duanya. Begitupun yang paket 3, motor yang pertama boleh, yang kedua boleh, tapi posisinya harus itu tadi, start, naik, kemudian stabil, baru hentikan. Jangan nanti diteruskan ke motor kedua, nggak bisa, udah nggak baca. Jadi ngukurnya seperti itu. Jadi kalau ketemu seperti itu, jangan main berurutan dulu. Kamu kan kalau nyari arus ya, berarti kamu ngukur aja dulu motor satu aja kau pakai atau motor 2. Start, naik, stabil, terus matikan. Baru pindahkan ke RS kan. Start, naik, stabil, matikan. Kemudian T, start, naik, stabil, matikan. Baru kamu coba yang berurutan. Baru tidak ngukur arus. Ya, paham ya? Jangan bingung, saya nggak nyuruh semuanya saya suruh ngukur 2 motor, itu enggak. Ya. Jadi satu motor saja, tapi kamu ngambil yang motor 1 boleh, motor 2 boleh. Tapi prosedurnya adalah motor harus benar-benar mati baru untuk melanjutkan ke pengukuran yang RST. Jadi nggak boleh motornya disambung terus, apalagi dalam kondisi berputar, baik yang forward reverse maupun yang berputar. Oke, itu kamu laporkan, kamu masukkan dalam lembar kerja itu. Wah, ini udah diukur, ya. Baru nanti akan diinterview oleh penguji. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang anak-anak nggak dapat di angka yang pertama. Ya diulang lagi, dimatikan dulu, diulang lagi sampai benar-benar kamu yakin nilainya betul, ya. Jelas ya. Kemudian kalau yang ini ada tanyakan, nggak ada ya. Kemudian mengukur tegangan antar fase. Wah, sini gampang ya. Kalau ini AVO, anggaplah ini AVO, saya jangan bilang ini nanti. Nah, ini AVO. Kalau dia tegangan antar fase berarti apa? R dengan S. Ketemu berapa? Ya, kemudian secara teori, tapi nanti dicek di AVO-mu. Kemudian R dengan T. Kemudian RS dengan T. Kemudian yang kedua, ini kan pakai L ya, bukan R ya. L1 dengan netral, L2 dengan netral, L3 dengan netral, atau R dengan netral, S dengan netral, atau T dengan netral. Wes, ketemu. Gampang kan? Berapa kalau R dengan N? 220. Ya, 220. Tapi tetap bacanya berdasarkan avometer yang kamu bawa. Jangan nilai kamu tulis 220, pasti saya salahkan. Berarti kon nggak ngukur, ngarang aja. Ya, karena apa? Avometer itu punya kalibrasi, tidak sama antara avometer yang satu dengan yang lain. Kalau kamu tulis 220 semua, jelas salah. Berarti kamu teori aja, prakteknya nggak ngukur. Ya, jelas ya? Jelas. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada. Saya Pak. Kalau misal pakai apa ya? Analog itu kan nilainya nggak pasti Pak. Loh ya, kan analog karena dia bergerak terus itu ya. Ya makanya di situ ada fungsi hold atau fungsi menghentikan. Dihentikan aja. Atau kamu kira, saya kira meskipun analog itu kalau diginikan ya biasanya nggak teman-teman bisa itu. Ya diperkirakan diambil yang itu. Boleh pakai analog, boleh pakai digital. Tapi AVO-nya sendiri kita tidak meminjamkan AVO karena resiko terbakar. Jelas ya? Dan saya ingatkan pada ujian di besok itu tidak menggunakan motor yang besar karena ditakutkan kabelnya yang nggak kuat melebihi arusnya motor, nanti kabelnya yang terbakar. Jadi motornya yang kecil-kecil itu, ya.
Bagian. Ya, jelas ya? Ya. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Terus yang boleh dibawa adalah gambarmu, tapi bukan gambar yang besar yang dikumpulkan ini. Kamu boleh menggambar di kertas sendiri untuk wiringnya, rangkaiannya. HP nggak boleh. Tidak ada yang membawa HP karena kalau nggak ada orang kerja bawa HP, HP-nya bisa dikumpulkan semua. Jadi boleh bawa kertas boleh, ya. Bawa minum untuk apa namanya? Ketika capek boleh bawa minum botol itu, ya. Tumbler sendiri. Kemudian berpakaian rapi, katelpak lengkap, avometer bawa, isolasi bawa, tes pen bawa, obeng kecil bawa yang untuk PLC atau untuk tolong bawa, dan buat ATS ya. ATS itu kan butuh obeng kecil. Untuk rangkaiannya yang menggunakan kabel NYA yang pejal atau kabel berhenti tunggal itu adalah rangkaian ATS, Sama beban. rangkaian motor utama atau rangkaian daya. Tahu ya, rangkaian daya tahu? Rangkaian daya itu yang ini. Yang RS itu. tor. Nah, nih, perhatikan kalau dari gambar ini nanti yang memakai, saya akan kasih dua macam kabel. Ya. Jangan ngawur ya. ICF. Yang pakai kabel NYA pejal atau inti tunggal itu adalah rangkaian nih. Zoom kan, udah kelihatan. ATS. Kemudian yang ini, yang jumper ini boleh pakai serabut. Karena apa? Dia ininya kecil, lubang apa? Kutubnya, lubang bautnya kecil. Boleh ini pakai NYAF. Yang bautnya ini loh, AR, AN ini loh ya. Itu boleh pakai serabut. Tapi yang lainnya ini pasti kaku semua ini, ya. Dan dibentuk. Jangan asal mau kerapian juga penilaian. Kemarin udah tak foto, nanti milihnya siapa, kakak kemarin yang sudah jadi itu bagus. Jadi harus tertata rapi. Terus yang pakai NYA kabel inti tunggal pejal adalah daya. Ya. Berarti rangkaian daya itu yang dari mana? Dari MCB 3 fasa, terus kemudian ke motor, ke kontaktor, ke tor, ke motor. Itu pakai NYA kabel berhenti tunggal. Ya, jelas ya? Yang NYAF dipakai apa, Pak? Dipakai untuk kontrol. Yang kontrol itu berarti apa? Ke lampu, ke push button, ya. Itu pakai yang ditekuk ini Ki, ya. Itu pakai NYAF. Ditambah untuk yang paket 1 yang PLC. PLC itu karena kenapa kok harus pakai ini, karena apa namanya, sudah masuk di mana sih? Di terminal bloknya baru keluar ke kontrol kan. Nah itu saya pakai NYAF aja. Tapi yang lainnya sudah di set dari PLC-nya ke ininya sudah di set ya, jadi kan ke terminal bloknya. Ya jelas ya. Jadi yang kontrol itu yang push button, ke lampu, ke mana, ke A1, A2-nya, pokoknya kontrol itu tolong pakai NYAF atau serabut. Kalau yang ke motornya langsung dari MCB ke kontaktor, ke apa ini, tor, ke motor ini pakai kabel kawat, kabel pejal atau kabel NYA, sama yang ATS. Kecuali yang kecil-kecil ANBN ini untuk kontrolnya silakan pakai serabut. Pakai skun. Nggak pakai skun. Yang pakai skun itu hanya yang PLC. Ya. Jelas? Ada yang tanyakan? Ya. Kabelnya mungkin saya kasih 5 meteran. Ya. Jadi saya kira cukup lah per warna. Ya. Saya kira itu. Kalau ada yang tanyakan? Tidak. Kalau nggak ada, jelas. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.